Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi di channel Kampung Literasi, channel yang mengkaji kitab-kitab para ulama salafus soleh dari berbagai fan keilmuan. Senangnya mengaji bersama Kampung Literasi. Oke, kita lanjut pembahasan kita kitab Matan Ghayatul wa Taqrib karya Syekh Abdul Suja Al-Asfihani sampai pada faslun nisabul dzahab wal fiddah, yakni nisabnya emas dan perak. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif kitab. Semoga nanti apa yang kita baca menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah biridhahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun nisabul dzahabi wal fiddati, nisabnya emas dan perak. Jadi ini nanti kita bahas, pasal ini menjelaskan tentang nisabnya emas dan perak. Wa nisabul dzahabi, adapun nisabnya emas nisabul dzahabi, adapun nisabnya emas itu asyruna mithqalan, 20 mithqal atau kira-kira 77 gram ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya mempunyai emas yang sudah mencapai 20 mithqal atau 77 gram, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa yang wajib dikeluarkan? Wa fihi rubu'ul usyri. Jadi yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul usyri, yakni 1/40 atau sekitar 2,5%-nya. Nah, itu berapa kalau hitungan miskolnya? Wahuwa nisfu miskolin, yakni setengah miskol. Jadi nggak sampai 1 miskol untuk dikeluarkan zakatnya. Wa fima zada bihisabihi, demikian pula dengan kelebihannya, ya, maka dikira-kirakan jika ditambahkan pula 2,5%-nya. Kalau nambah, ya tinggal nambah lagi 2,5% yang dikeluarkan zakatnya. Wa nisabul wariki, adapun nisabnya emas. Nah, ini untuk emas nisabnya adalah mi'ata dirhamin, yakni 200 dirham. Nah, jadi teman-teman kalau ada punya emas ya, terus mencapai 200 dirham, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Wa fihi rubu'ul usyri. Jadi sama dengan emas, sekitar 2,5%-nya saja. Berapa kalau dihitungan dirham? Yakni wa huwa khamsatu darahimah, sekitar 5 dirham saja. Bayangkan, dari 200 dirham yang dikeluarkan itu hanya 5 dirham saja. Wa fima zada bihisabihi, kalau ada kelebihannya ya, ada kelipatannya, ya tinggal menambahkannya 2,5%-nya saja juga. Wala yajibu fil hulyi al mubahi zakatun, perhiasan yang boleh untuk digunakan atau teman-teman gunakanlah, katakan ibu-ibu menggunakan emas atau perak buat gelang, buat kalung, buat cincin, maka itu semua tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oke, kita lanjut. Faslun nisabuz zuru'i wa thimari. Fasal menjelaskan tentang zakat pertanian atau bahan makanan pokok dan buah-buahan ya. Wa thimari dan buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabu zuru'i wa thimari, adapun zakat atau nisabnya zuru' dan buah-buahan itu khamsatu ausukin, 5 wasak. Berapa 5 wasak? Yakni wahiyya alfun wa sittumi'ati ritolin bil iraqi, yakni 1400 ritil Irak, jadi hitungan Irak.
Wa fima zada bihisabihi. Nah, kalau ada kelebihannya maka tinggal menambahkannya saja. Jadi untuk zakatnya makanan pokok dan buah-buahan itu sekitar 5 wasak. Wa fima in sukiyat bima issamai awisaihi al-usyru. Nah, ini ada perinciannya, ada tafsirnya. Kalau makanan pokok tadi ketika ditanam, ketika dirawat dan buah-buahnya juga penyiramannya menggunakan air langit atau tidak menggunakan tenaga, maka zakat yang dikeluarkan itu sekitar 10%. Perhatikan ya, jadi kalau penyiramannya hanya mengandalkan air hujan, tidak menggunakan tenaga, maka zakat yang dikeluarkan sekitar 10%. Wa in sukiyat bidaulabin au nadhin nisful usyri. Lah kalau pakai tenaga atau dengan pengairan bagaimana? Maka zakatnya adalah nisful usyri, yakni sebesar 5%-nya saja. Jadi lebih sedikit karena yang dikeluarkan juga banyak ya. Tapi kalau menggunakan air langit kan enggak mengeluarkan biaya banyak. Tuh, untuk zakatnya bahan makanan pokok sama buah-buahan. Oke, kita lanjut pada nisabnya harta dagangan. Faslun zakatu urudi tijarati. Fasal yang menjelaskan tentang zakatnya harta dagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli. Jadi zakatnya harta dagangan ini dihitung di akhir 1 tahun. Jadi al-haul itu hitungan dalam 1 tahun. Bagaimana perhitungannya? Bima ustiriyat bihi. Jadi kira-kira dengan memperhitungkan laba, modal, terus kemudian omset ya. Nisabnya sampai berapa ya? Kira-kira sama kayak dengan emas atau perak tadi. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyri. Nah, yang dikeluarkan cukup 2,5%-nya saja gitu. Jadi perhitungannya nanti labanya berapa setelah dibagi semuanya gitu. Kemudian dikalikan 2,5%. Ya itu yang wajib dikeluarkan, hanya sedikit. Hanya 2,5%-nya saja. Wa mastukhrija mimma adz-dzahabi wal fiddati. Kemudian adapun harta yang dihasilkan dari tambang emas atau perak, yukhraju minhu rubu'ul usyri. Zakatnya yang dikeluarkan adalah sama 2,5%. Fil hali, dan seketika itu saja. Jadi ketika hasil dari tambang emas atau perak, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% dan harus dikeluarkan seketika itu pula. Wa ma yujadu min rikazi fa fihi al-khumusu. Lah, sedangkan untuk harta temuan ya, yujadu yakni harta temuan atau minarikas yakni harta rikas, itu zakatnya adalah 20%-nya. Ya, jadi itu beberapa penjelasan tentang nisab ya. Yang pertama tentang nisabnya emas, perak, nisabnya makanan pokok, kemudian buah-buahan, kemudian ada dagangan sama tambang ya, tambang emas sama tambang perak. Ya mungkin sampai di situ dulu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.